berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat roti sendiri di rumah, sehingga sahabat tidak perlu lagi membeli roti dengan harga mahal di luar. Bisa membuatnya sendiri di rumah karena cara membuatnya sangat simpel. Bahan-bahannya terdiri dari 3 macam, yaitu roti bulat yang akan kita buat sendiri, krim cheese dan akan kita buat sendiri juga, dan krim bawangnya. Sedangkan untuk bahan rotinya siapkan 25 sendok makan tepung terigu cakra kembar atau sekitar 250 gram, 1 sendok teh ragi instan yang masih baru, 1 sendok makan mentega, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, 2 kuning telur, hanya kuningnya saja ya, 1 sendok teh baking powder, setengah gelas air hangat atau suam-suam kuku, dan sedikit garam. Ini adalah bahan untuk membuat rotinya, sedangkan bahan untuk membuat dan untuk membuat krim cheese secara homemade dapat dilihat di link di bawah di kolom deskripsi. Jadi sahabat dapat melihatnya di sana. Bahan dari krim cheese-nya terdiri dari krim cheese ini sendiri yang telah dibuat secara homemade, kemudian 1 sendok makan gula halus, 1/4 gelas susu. Nah sahabat, jika sahabat memiliki krim cheese yang dibeli atau yang sudah jadi, tidak apa-apa ya, bisa juga. Kemudian bahan terakhir yaitu bahan untuk krim garlicnya, terdiri dari 3 siung bawang putih, 8 sendok makan mentega yang dicairkan, 1 butir telur, 2 sendok makan madu. Untuk mereknya sesuaikan dengan selera sahabat. Kemudian 2 sendok makan seledri yang dicincang halus atau parsley kering juga bisa ya. Dan 3 sendok makan susu kental manis. Jangan lupa bawang putihnya untuk dihaluskan terlebih dahulu. Cara membuatnya, jangan lupa cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik terlebih dahulu ya. Campurkan ragi instan gula pasir ke dalam air hangat. Kemudian kita tutup selama kurang lebih 5-6 menit. Kemudian sambil menunggu campurkan tepung terigu, susu bubuk, baking powder, dan 2 buah kuning telur, kuningnya saja. Kemudian campurkan raginya yang telah mengembang. Nah sahabat, jangan ditambahkan mentega terlebih dahulu ya, karena mentega akan menghambat kerja dari raginya. Campurkan saja terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah itu baru kita tambahkan menteganya dan sekalian juga garamnya. Kemudian uleni kembali hingga teksturnya menjadi lembut. Bisa dipindahkan ke atas bidang datar untuk memudahkan kita menguleninya. Jadi murni menggunakan tangan saja ya sahabat, tidak perlu menggunakan mixer. Kemudian setelah itu tutup dan diamkan selama kurang lebih 45 menit. Lalu kita membuat krim cheese-nya. Campurkan krim cheese bersama gula halus dan susu atau susu cairnya. Kemudian aduk menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur rata seperti ini. Nah setelah itu pindahkan krim cheese ini ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Namun jika tidak ada, bisa gunakan plastik biasa saja. Yang penting ujungnya berbentuk runcing dan bisa digunting. Nah
seperti ini ya sahabat, untuk memudahkan kita menyemprotkan cream cheese ini ke dalam potongan atau slice dari rotinya nanti. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya kita membuat krim bawangnya. Cairkan mentega dan kemudian biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Atau hangat ya sahabat, jangan terlalu panas karena kita akan mencampurkan telur ke dalam mentega cair ini. Setelah agak dingin, baru tambahkan bahan-bahan yang lain, yaitu telur yang telah kita kocok lepas terlebih dahulu. Nah seperti ini ya sahabat, telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu agar tidak bergerindil. Setelah itu campurkan ke dalam menteganya. Kemudian setelah itu bahan-bahan yang lain. Masukkan bawang putih yang telah kita haluskan secara manual saja ya, tanpa ditambah air. Kemudian susu kental manis dan madunya. Untuk madunya sesuaikan saja dengan selera. Di sini Wangi Pandan menambahkan sekitar 2 sendok makan. Madu ini akan membuat rasanya semakin nikmat dan harum baunya ketika telah matang. Dan terakhir adalah seledri cincang atau bisa diganti menggunakan parsley yang telah kering. Dan kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Nah sahabat, jika krim bawang ini menyisa dapat disimpan di dalam kulkas. Kemudian setelah itu rotinya setelah 45 menit kita kempiskan kembali hingga ukurannya menjadi seperti ukuran semula sebelum pada saat mengembang. Kemudian bagi menjadi beberapa bagian. Di sini Wangi Pandan membaginya menjadi 6 bagian. Secara manual saja ya, jika sahabat ingin ukurannya rata atau sama, bisa menggunakan timbangan. Di sini Wangi Pandan langsung saja. Jadi ukurannya ada yang kecil, ada yang besar ya. Kemudian tutup kembali selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit roti ini siap untuk dipanggang. Olesi permukaan roti menggunakan susu cair. Hal ini untuk membuat permukaannya lebih berwarna kecoklatan ketika matang dan menjadi lembut, tidak kering ya sahabat. Kemudian panggang selama kurang lebih 20-25 menit. Nah seperti ini ya sahabat, rotinya akan mengembang dengan sendirinya setelah kita panggang, mumbul ke atas. Dan setelah kurang lebih 20-25 menit warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Kemudian keluarkan roti dan siap untuk kita tambahkan cream cheese dan krim bawangnya. Nah, di sini bagian bawah dari roti ini dapat kita lihat telah berwarna kecoklatan, yang artinya roti ini telah matang hingga bagian dalamnya. Kemudian sayat roti menjadi beberapa bagian. Saran Wangi Pandan dibagi menjadi 6 saja, karena jika sahabat membaginya menjadi 8, maka rotinya akan terlihat bleber atau melebar ke samping. Jadi sebaiknya 6 bagian saja cukup. Kemudian di setiap irisannya tadi atau sayatannya tambahkan cream cheese-nya. Nah seperti ini ya sahabat, gampang sekali cara membuatnya. Setelah seluruh permukaan dari sayatan-sayatan berisi dengan cream cheese-nya, roti ini siap untuk kita siram menggunakan krim bawangnya. Nah seperti ini ya sahabat tampilan dari roti setelah kita beri cream cheese-nya.
Letakkan roti di atas tray agar pada saat kita menyiram krim bawangnya, krim bawang akan langsung turun ke bawah dan tidak menggenangi roti di bagian bawah rotinya. Jadi cairan dari krim bawang ini akan langsung turun ke bawah. Nah, seperti ini ya sahabat. Siapkan mangkuk di bawah untuk meniriskan krim bawangnya. Kemudian panggang kembali roti ini selama kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai permukaannya menjadi kecoklatan. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah rotinya ini matang, siap untuk disajikan hangat-hangat. Roti ini rasanya sangat gurih dan teksturnya sangat lembut. Dijamin pasti keluarga akan menyukainya. Dan dijamin sahabat pasti akan membuatnya lagi. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.